Tugas UAS, mahasiswa STISIP Wedyapuri Mandiri Sukabumi, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Duryaman, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 7020121311. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Bapak Firman Terahman, SOS MSI. Peran media massa dan media sosial dalam meminimalisir informasi hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duryaman. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran media massa dan media sosial dalam meminimalisir informasi hoax. Nah, di era digital seperti sekarang ini, kita setiap hari terpapar oleh berbagai macam informasi, baik itu dari televisi, internet, hingga media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Tapi sayangnya, tidak semua informasi yang kita terima itu benar. Banyak informasi palsu atau hoax yang bersebar luas dan bisa berdampak buruk pada masyarakat. Nah, apa sih itu hoax dan apa saja dampaknya? Hoax adalah informasi palsu atau bohong yang dibuat dan disebarkan, biasanya untuk menyesatkan, memprovokasi, atau bahkan menipu orang lain. Contohnya, seperti berita palsu tentang vaksin yang katanya berbahaya, padahal itu tidak benar dan justru membuat orang takut untuk divaksin. Dan dampak dari hoax ini sangat besar, bisa membuat orang panik, memicu konflik, sampai membuat orang kehilangan kepercayaan pada informasi yang benar. Jadi, hoax itu bukan sekedar bercanda atau iseng, tapi bisa sangat merugikan. Peran media massa. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang media massa. Media massa adalah media seperti televisi, radio, koran, atau portal berita online. Mereka mempunyai wartawan, redaksi, dan aturan jurnalistik yang ketat. Jadi, setiap informasi yang disampaikan sudah dicek kebenarannya terlebih dahulu. Media massa punya peran besar yang mencegah hoax itu. Yang pertama, media massa biasanya memberikan informasi yang sudah diverifikasi atau sudah dicek kebenarannya. Dan yang kedua, media massa sering membuat program edukasi atau rubrik khusus klarifikasi hoax. Dan yang ketiga, media massa biasanya menghadirkan ahli atau narasumber yang bisa menjelaskan fakta secara akurat. Contohnya, seperti media seperti Kompas, Tempo, atau Detik yang sering membuat artikel soal isu-isu viral. Peran media sosial juga punya peran sangat penting. Walaupun sering terjadi tempat munculnya hoax, tapi sebenarnya media sosial juga bisa digunakan untuk melawan hoax. Contohnya, ada akun seperti Break Hoax di Instagram dan Twitter yang secara rutin mengklarifikasi berita bohong. Banyak konten kreator juga. Contohnya, ada akun seperti Break Hoax di Instagram dan Twitter yang secara rutin mengklarifikasi berita bohong. Dan banyak konten kreator sekarang juga bikin video edukasi untuk mengajarkan kita cara cek fakta. Dan di media sosial juga ada fitur untuk melaporkan konten palsu atau menyesatkan. Jadi sebenarnya kalau kita bijak dalam menggunakan media sosial, kita bisa bantu menyebarkan informasi yang benar dan mengurangi hoax di sekitar kita. Tantangan dan solusi. Tapi tentu saja ada tantangan besar yang kita hadapi. Banyak orang masih gampang percaya dengan berita yang belum jelas asal-usulnya. Kadang karena informasi itu sensasional, langsung di-share tanpa mikir dulu benar atau tidak. Bahkan ada yang mikir yang penting seru, biar rame, padahal bisa berbahaya. Lalu apa solusinya? Nah, yang pertama, selalu cek dulu sebelum di-share. Bisa lewat situs seperti Break Hoax ID. Nah, yang kedua, jangan cuma baca judul, tapi pahami
pahami isi beritanya. Nah, yang ketiga, gunakan media terpercaya untuk mendapatkan informasi. Nah, yang keempat, edukasi orang di sekitar kita seperti keluarga, teman, agar lebih berhati-hati. Kesimpulannya, baik media massa maupun media sosial punya peran penting untuk meminimalisir hoax. Tapi yang paling utama adalah kita sebagai masyarakat, kita yang memegang HP, kita yang baca berita, dan kita juga yang memutuskan untuk menyebarkan atau tidak. Jadi, jangan jadi bagian penyebar hoax. Mulailah dari diri sendiri, lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab untuk saat menerima informasi. Jadi, jangan jadi bagian dari penyebar hoax. Mulailah dari diri sendiri untuk lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab saat menerima informasi. Saya, Muhammad Nuryaman, mengajak teman-teman semua untuk jadi pengguna media yang bijak karena satu klik kita bisa menyebarkan kebaikan atau keburukan. Pilihlah dengan bijak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.